negara atau nation punya bentuk beda-beda di mana mungkin di dunia saat ini 190 negara, semuanya unik dan berbeda. Kita tidak bisa samakan Indonesia dengan Malaysia misalnya, dengan Vietnam, dengan Tiongkok, dengan Hong Kong, semua berbeda. Beda sejarah terbentuknya sebuah negara, beda pengelolaannya, dan beda nation interest-nya. Karena itu, dalam 15 tahun terakhir, sering kaget-kaget karena banyak pejabat yang tidak paham isi Lemhanas, namun buat kebijakan yaitu bercirikan tidak pro rakyat. Malu rasanya melihat pejabat tidak paham bernegara, tapi menjadi pejabat. Mentang-mentang misalnya mantan TNI, maaf ya, apa harus terus beliau itu dinyatakan paham bernegara? Belum tentu. Mentang-mentang lama jadi menteri, lalu dia mengerti bernegara. Ya nggak sesederhana itu. Mentang-mentang pengusaha sukses, lalu ngerti bernegara. Lebih belum tentu lagi, apalagi orang-orang ini mau jadi presiden di 2024 lagi. Mereka tersebut apa mungkin layak jadi presiden? Bangsa Indonesia itu jadi lebih dulu dari negara Indonesia. Bangsa Indonesia itu jadi lebih dahulu ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan mengatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Maka sejak saat itu jadilah bangsa Indonesia. Sementara negaranya, negara Indonesia baru jadi setelah 17 Agustus 1945. Baru ada yang namanya NKRI, baru ada negara atau state. Bangsa atau nation itu ada haknya, ada right-nya, dan ini yang harus ditegakkan. Bagaimana menegakkan nation interest? Dalam jangka panjang, kita ini harus memiliki sistem bernegara yang kuat. Kita ini harus memiliki sifat bangsa yang penuh dengan kompetensi. Salah satu pentingnya bernegara adalah kita memahami prinsip bernegara. Yang membedakan negara Indonesia dengan Singapura, yang membedakan Indonesia dengan Cina, yang membedakan Indonesia dengan Amerika adalah prinsip bernegara masing-masing. Ada value yang ditanam di setiap negara. Ada prinsip yang dianut di setiap negara. Misalnya Bill of Rights-nya Amerika, Liberté, Égalité, dan Fraternité-nya Perancis. Cina dengan BRI-nya, Belt Road Initiative. Indonesia dengan Five Principle atau Pancasilanya. Zaman dulu pejabat itu ikut Lemhanas baru memegang jabatan, alias kalau sudah dipanggil Lemhanas, beliau adalah calon menteri atau calon pejabat, di mana banyak yang ikut Lemhanas namun nantinya belum tentu jadi pejabat atau menteri. Namun 9 bulan membentuk wacana baru dalam pikiran mereka yang sangat bela negara. 9 bulan digodok pagi siang malam untuk memahami konstitusi, undang-undang 45, Pancasila, dan apa itu nation. Negara atau nation punya bentuk beda-beda di mana mungkin di dunia saat ini 190 negara, semuanya unik dan berbeda. Kita tidak bisa samakan Indonesia dengan Malaysia misalnya, dengan Vietnam, dengan Tiongkok, dengan Hong Kong, semua berbeda. Beda sejarah terbentuknya sebuah negara, beda pengelolaannya, dan beda nation interest-nya. Karena itu, dalam 15 tahun terakhir, sering kaget-kaget karena banyak pejabat yang tidak paham isi Lemhanas, namun buat kebijakan yaitu bercirikan tidak pro rakyat. Malu rasanya melihat pejabat tidak paham bernegara tapi menjadi pejabat. Mentang-mentang misalnya mantan TNI, maaf nih ya, apa harus terus beliau itu dinyatakan paham bernegara? Belum tentu. Mentang-mentang lama jadi menteri lalu dia mengerti bernegara. Ya nggak sesederhana itu. Mentang-mentang pengusaha sukses lalu ngerti bernegara. Lebih belum tentu lagi. Apalagi orang-orang ini mau jadi presiden di 2024 lagi. Mereka tersebut apa mungkin layak jadi presiden gitu ya? Oke, kita lanjut. Sebagai orang lama di sebuah lembaga yang punya nomenklatur adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka di ranah departemen ini saya sering urut dada kalau lihat pejabat buat keputusan atau kebijakan yang lucu. Ketika diingatkan kepada mereka, mereka bertanya balik, oh gitu ya? Atau saya tidak tahu tuh. Karena nggak ngerti bela negara, nggak ngerti pertahanan nasional, nggak punya pemahaman nation interest Indonesia mau kemana. Kalau buzzer, wajar kalau buzzer nggak paham bela negara. Mereka taunya bela yang bayar. Wajar nggak paham? Wajar rakyat banyak yang bingung karena banyaknya informasi buzzer dibandingkan berita asli, dibandingkan berita hoax, berita rekayasa yang beredar di masyarakat saat ini membuat rakyat bingung. Wajar banget, terutama kontribusi terbanyak adalah buzzer. Lalu pengetahuan banyak sahabat yang usianya di bawah 35 tahunan yang memang menjadi generasi digital dengan open source informasi merasa gak ada yang salah dengan K-pop, gak ada yang salah dengan drama Korea, gak ada yang salah dengan barongsai jalan-jalan di 400 kabupaten kota di Indonesia. Apa yang salah dengan hip hop? Apa yang salah dengan TikTok? Emangnya gitu ya? Jawabannya nggak ada yang salah, tapi mungkin bisa dijadikan alat propaganda dan alat membalikan fakta
semata atas sebuah kepentingan globalis atau negara superpower yang akan menguasai hajat hidup dalam tanda petik. Karena sudah terbiasanya dengan informasi terbuka, maka ketika mengatakan ini bisa jadi ancaman, sering kita yang mendapat komentar balik. Lebay lu, terlalu patriotik lu, pejabat sekarang juga bela rakyat. Emangnya mereka nggak paham? Semua tidak salah, namun apapun itu harus untuk kepentingan rakyat. Dan kita bisa buktikan banyak kebijakan bernegara saat ini harus dipertanyakan bela negaranya. Ketika kita mengambil contoh negara lain, yang difokuskan bukan contohnya tapi kasusnya. Misalnya begini, kita memilih Trump sebagai model orang yang patriotis. Nah, like and dislike muncul. Yang dibahas Trumpnya, padahal Trump hanya contoh. Ini jadi bingung, mau ngajari pakai contoh tapi fokusnya malah di orangnya, bukan di kebijakannya. Padahal maksud contohnya itu adalah kebijakannya tadi. Namun kaum muda yang tidak senang dengan pelajaran ini, yang sangat memuja yang maha mulia tersebut, sering lompat mengambil kesimpulan di akhir. Ya, otak anak generasi digital memang begitu. Jadi bagaimana ya? Apa saya harus kasih contoh Upin Ipin? Ya enggak banget deh. Tapi memang itulah masalah terbesar dari sahabat muda yang memang tidak terbiasa baca buku tebal-tebal berbahasa bukan bahasa ibu lagi, alias bahasa asing. Jangan harap buku tersebut walaupun baru dengan tema geopolitik, geoekonomi, geostrategi dibaca. Saat ini belas nggak pernah baca. Buku bisnis terbaru aja yang mereka butuhkan nggak baca, apalagi buku bernegara. Mana tahu Cina punya private army yang melindungi usaha mereka cross border di antar negara, di banyak negara, yang mana ini menjadi agent atau spy di negara kita tercinta. Dan sudah masuk ribuan orang kali, mana ada yang tahu. Walaupun bukunya beredar banyak dan mengingatkan hal itu, mana ada yang tahu ASEAN Waters adalah dunia maritim Asia yang selalu jadi incaran Tiongkok untuk dikuasai. Di mana wilayah yang terpenting itu adalah maritim Nusantara. Namun malah pejabat nasional membuka tangan lebar buat Tiongkok tanpa Indonesia untung 1 sen pun pada saat mereka menggunakan wilayah maritim Nusantara. Bahkan buku terbaru yang dipakai landasan tim Trump berargumen untuk usaha mereka memenangkan Pilpres 2020 ini boro-boro tahu dan dibaca. Buku yang selama 2 minggu ini menjadi teman di samping meja saya yang mengajari betapa nakalnya Trump. Malah dianggap kita gak terima Trump kalah. Itu banget ya mikirnya. Trump kalah, iya, tapi boleh dong dia fight kita. Membuat catatan yang penting tentang fightnya agar jadi contoh perjuangan patriotik lawan globalis tak akan pernah berakhir. Lalu dengan referensi 2 buku per bulan selama belasan tahun saya baca dan tim kita baca, diskusi, ikuti seminar, berbagai FGD kenegaraan, emangnya 1000 video yang akan dibuat tanpa referensi seperti otaknya para buzzer yang pembela pejabat? Yang enggak lah. Jadi singkat cerita, akan ada 1000 video tersebut adalah kontribusi populer cara cerdas bernegara agar sahabat milenial terutama yang nanti Anda 2024 ke atas berkuasa, jangan lakukan seperti pejabat sebelum Anda. Sangat tidak punya nation interest dan strategi survival of the nation yang sangat lemah. Anda sahabat pasti bukan pengejar rente atau ahli hutang. Anda pasti lebih baik buat kebijakannya nanti. Pasti pro rakyat, pasti pro sumber daya alam Indonesia dikelola putra bangsa Indonesia, bukan dikelola asing. Lalu mengenai cara Sontoloyo yang sering bikin telinga panas, agak nyindir, agak nyinyir, nakal, ngeledek, itu hanya gaya bahasa sinikal dan anger. Karena pakai bahasa santun sudah tahun 2009 nggak mempan. Mau itu mantan pejabat ataupun yang sekarang, nggak mempan santun itu. Lalu ya sudah sejak 2 tahun ini kita gunakan gaya bahasa baru, gaya Sontoloyo, setengah jurus dewa mabok. Pakai sedikit sindiran, biar gerah, biar ngeh. Kalau tidak efektif juga, karena mungkin telinganya kesumpah cuan. Tetapi nggak apa-apa, yang penting sahabat muda bisa ambil pelajarannya. Bekal Anda jadi pejabat dan kelola negara ini di tahun 2024. Kalau Anda pemuda yang punya nyali.